Halo guys, selamat datang di channel Don Gadget. Jumpa lagi bersama saya Doni dan ini dia Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2024. HP yang pada awal rilisnya dihargai 13 juta dan kini cuma bisa kita dapetin di harga 2 jutaan aja untuk unit secondnya. Apakah masih layak dan mampu bersaing HP ini di tahun 2024 mengalahkan HP-HP 2 jutaan lainnya? Oke, sebelum kita masuk ke proses review, saya mau ingetin teman-teman buat yang baru pertama kali gabung ke channel Don Gadget, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan pencet lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel Don Gadget. Oke guys, tanpa berlama-lama, mari kita langsung gas ke proses review Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2024 versi channel Don Gadget. Halo guys, jadi ini adalah Samsung Note 9 di tahun 2024. Jadi untuk hal yang pertama kita bahas di sini adalah bagian desain. Untuk desain dari Samsung Galaxy Note 9 ini itu masih menggunakan desain yang jadul jika dilihat di tahun sekarang, di tahun 2024, karena masih belum menggunakan notch. Jadi untuk bagian atas dan bawah itu masih terdapat dagu dan dahi yang lumayan lebar. Nah, untuk bagian sisi kanan itu terdapat tombol power on dan off. Nah sebelumnya guys, jadi untuk bagian frame dari Samsung Note 9 ini menggunakan frame aluminium. Nah untuk bagian bawah terdapat slot untuk Samsung S Pen, kemudian ada garis antena, kemudian ada speaker, ada mikrofon, ada USB Type C, kemudian ada 3,5 jack audio, kemudian ada garis antena lagi. Nah kemudian untuk pada bagian kiri terdapat satu tombol, kalau nggak salah ini adalah fitur Samsung Pay atau Samsung News ya, saya lupa. Kemudian untuk bagian bawah, bagian atasnya terdapat volume up and down. Kemudian untuk pada bagian atas HP ini terdapat slot untuk micro SD dan SIM. Kemudian ada garis antena lagi 2 ditambah dengan mikrofon. Nah untuk pada bagian belakang HP ini terdapat setup kamera dual kamera ditemani flash, dan ini ada sensor heart rate, ada sensor tak jantung kalau nggak salah. Kemudian ada fingerprint, ada logo Samsung, ada seri dari Samsungnya sendiri yaitu Galaxy Note 9. Oke guys, jadi untuk bagian desain, nah di sini saya lupa, untuk pada bagian depan juga terdapat 2 buah kamera dan 1 sensor iris. Nah dan ada speaker juga sekaligus sebagai earpiece. Nah jadi untuk Samsung ini udah menggunakan dual speaker guys. Nah tanpa berlama-lama, mari kita coba hidupkan Samsung Note 9 ini. Oke, bisa. Nah untuk proses pengaktifannya akan kita skip, kita ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi ini guys, setelah dihidupkan penampakan home screen dari Samsung Note 9. Nah, untuk layar HP ini itu seluas 6,4 inch. Jadi untuk resolusinya udah 1440 x 2960 pixel. Jadi udah hitungannya udah QHD ya. Udah 3K atau 2K, saya kurang tahu. Kemudian untuk panel yang dipakai untuk Samsung ini udah pakai panel Super AMOLED HDR10. Nah untuk fitur yang ada, karena dia menggunakan layar AMOLED, jadi dia terdapat fitur Always On Display tentunya. Untuk perlindungan layar, saya sudah bilang tadi dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Nah untuk platform OS yang dipakai, dia tuh pada awal rilis masih menggunakan platform OS berbasis Android 8 atau Oreo. Namun sekarang udah bisa di-upgrade sampai Android 10 dengan One UI 2.5. Nah, untuk chipset yang dipakai teman-teman, jadi untuk Samsung ini terdapat 2 seri yang berbeda. Jadi untuk yang rilis di Indonesia itu biasanya menggunakan Exynos 9810 berpabrikasi 10 nanometer, sedangkan untuk versi global atau versi di luar sana, di luar Indonesia, dia menggunakan versi paling tinggi, yaitu performa paling mantap, yaitu menggunakan Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer. Nah kebetulan untuk unit yang kita bahas kali ini adalah unit Samsung Inter ya guys. Jadi dia menggunakan Snapdragon 845.
kita akan cek di aplikasi iDevCheck. Oke. Nah, jadi untuk chipset yang dipakai, dia tuh karena versi Intel, dia tuh pakai Qualcomm Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer. Nah, untuk RAM yang dipakai, dia menggunakan 6 GB RAM, kemudian 128 GB memori. Ya, menggunakan memori RAM 6 GB, kemudian memori penyimpanan 128 GB. Nah, untuk uji performa kita akan bahas di video lain. Jadi teman-teman silahkan subscribe channel Daun Gadget, karena channel Daun Gadget juga bakalan uji performa gaming dari Samsung Note 9 ini. Kita akan main game Mobile Legends, namun ada di video berbeda. Oke. Nah, jadi karena HP ini tuh versi Intel ya guys. Jadi untuk jaringan internetnya sebenarnya ini kena blok. Namun kita masih bisa pakai provider 3. Jadi untuk sinyalnya masih dapat. Jadi teman-teman bisa lihat untuk provider sinyalnya kita masih dapat karena kita bisa pakai 3 only ya guys. Nah, kita mau tunggu dulu apakah datanya keluar. Tadi sih keluar guys ya, karena berhubung tempat tinggal saya berada di daerah yang susah sinyal 3, jadi untuk mobile datanya nggak bisa keluar ya. Oke, kita skip aja ya, kita fokus pada bagian HP-nya dulu. Oke, nah teman-teman, jadi untuk HP ini tuh masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Jadi teman-teman jangan berharap HP ini tuh udah pakai teknologi 90 Hz, 120, bahkan 144 Hz. Karena HP ini tuh masih jadul ya guys. Jadi dia masih menggunakan 60 Hz. Namun kalau kita pakai scroll di Instagram itu masih smooth ya guys. Masih mulus. Ya ini karena sinyal Wi-Fi-nya mungkin agak lemah. Jadi untuk proses downloadnya agak lama ya. Nah, bisa lihat untuk scroll tuh masih mantap guys. Oke, kita mau buka reel. Wow. Nah, masih sangat lancar berhubung dia pakai Snapdragon 8 series ya, 845. Nah, kemudian kita bakalan lanjut bahas ke kamera. Halo guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Samsung Note 9 ya di tahun 2024. Jadi untuk kemampuan rekamnya sudah bisa merekam di 1080p di 60 fps. Jadi HP ini udah pakai fitur OIS ya. Jadi untuk perekamannya sudah stabil. Oke. Halo guys, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Note 9. Jadi untuk kamera depan, jadi dari Samsung ini tuh menggunakan dua kamera. Jadi satu kamera itu beresolusi 8 megapiksel. Jadi otomatis yang paling gede adalah kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera kedua, jadi dia menggunakan 2 megapiksel kamera sekaligus sebagai iris scanner. Nah, untuk perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Note 9 ini bisa merekam di resolusi 140 piksel, itu maksimal 30 fps. Jadi untuk kamera depannya masih belum menggunakan OIS ataupun EIS. Jadi masih agak ya goyang-goyang. Nah, untuk hasil kamera, saya akan lampirin hasil kamera depan dari Samsung Note 9 ini. Thank you. Oke guys, untuk selanjutnya kita bakalan cek kualitas speaker dari Samsung Note 9 ini yang udah dituning oleh Dolby Atmos dan juga dituning oleh AKG ya. Jadi by Samsung. Jadi gimana sih performa dari dual speaker Samsung Note 9 di tahun 2024? Apakah bisa bersaing dengan HP-HP di kelas 2 jutaan lainnya? Oke.
Wah, 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 wah. Kepanjangan iklan, Kak. Nah. Jadi menurut teman-teman gimana untuk performa speaker dari Samsung Note 9 di 2024? Masih punchy ya? Ini untuk kamera. Ini untuk speaker atas dan ini untuk speaker bawah. Untuk keluaran speakernya itu masih seimbang ya. Jadi untuk speaker atas dan bawah dari Samsung Note 9 ini di tahun ini saya dapat bekas itu masih bagus. Oke guys, jadi itu tes speaker dari Samsung Note 9 di tahun 2024. Nah juga guys, untuk performa baterai dari Samsung ini, dia tuh udah pakai baterai berkapasitas 4000 watt dan juga udah mendukung kemampuan fast charging maksimal 15 watt. Nah, jadi itu guys untuk baterai. Kemudian untuk fitur-fitur unggulan yang ada di Samsung Galaxy Note 9 ini, dia tuh memakai fingerprint juga ada di bagian belakang. Walaupun tempatnya agak ke atas, saya tuh keseringan kesleo ya untuk buka HP-nya. Nah, oke. Jadi karena posisinya terlalu di atas, jadi untuk feel genggamnya nggak terlalu nyaman. Jadi untuk bukanya itu keseringan kesleo karena mungkin belum kebiasaan guys. Nah, selain fingerprint, HP ini juga bawa sensor iris. Nah, biasanya tuh, yang bercahaya. Jadi sensor iris ini berguna banget buat teman-teman yang suka pakai face unlock. Jadi ketika malam-malam itu face unlocknya bisa digunakan lebih akurat. Jadi bahkan dulu gimmick dari sensor iris ini kadang-kadang ngalahin sensor true depth-nya iPhone. Jadi dia tuh bisa nge-unlock muka kita walaupun berada di tempat yang minim cahaya. Oke guys, dan juga Samsung Note 9 ini sesuai dengan serinya Note itu pasti udah bawa S Pen di bagian sini. Saya baru pertama kali nyoba Samsung seri Note-nya, apalagi yang ada S Pen-nya. Jadi saya penasaran ini untuk S Pen-nya bisa digunakan untuk apa? Woi. Jadi untuk S Pen-nya ini ternyata bisa kita gunakan untuk seperti di review-review itu bisa digunakan untuk menulis sebuah dokumen ya, buat catatan hal-hal pekerjaan yang bisa membantu produktivitas. Oke, kita akan coba gunain Samsung S Pen ini buat nge-create sebuah note ya. Kok bisa? Oh, bisa. Nah, jadi saya mau coba tulis apa ya? D. Don. Get. Wow, nampaknya masih berfungsi dengan baik untuk Samsung S Pen ini. Walaupun entah ya saya dapetin udah agak-agak burik ya, udah lecet, udah karat, udah kotor. Ternyata untuk fungsinya masih bisa digunakan secara normal. Oke, untuk Samsung S Pen-nya. Nah, terus selanjutnya kita bakalan bahas fitur-fitur selanjutnya. Oke guys. Kemudian untuk fitur-fitur unggulan lainnya terdapat sensor accelerometer, ada gyro, ada proximity, ada kompas, ada barometer, ada heart rate, ada SPO2, ada Samsung DeX, dan lain-lain. Oke, jadi itu guys untuk review dari Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2024. Thank you udah mampir ke video channel Don Gadget. Jadi yang nunggu tes performa, kalian silakan subscribe dulu channel Gadget. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi dan juga komen ya, komen. Nah, untuk video tes performanya saya akan segera rilis, dan juga untuk link pembelian HP ini juga saya akan bakalan taruh di video selanjutnya. Oke, terima kasih udah nonton. Jadi mohon maaf apabila penjelasan dari saya masih belum akurat teman-teman. Jadi kembali lagi, saya masih terus berlatih dalam review sebuah produk.
Jadi buat teman-teman yang sehobi, suka sama dengan perkembangan gadget, jangan lupa buat subscribe channel Daun Gadget. Oke? Thank you, di lain kesempatan kita berjumpa di next video. Thank you guys, thank you.